kursi yang kosong dulu Bapak Ibu, karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, Bapak Uli Parulian Sihombing, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, Ibu Putu Elvina, selamat pagi Ibu. Dan juga sudah hadir Bapak narasumber dari Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Kristo Dharma Sonda, dan Bapak Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, Bapak Dani Justiano, dan juga Ibu Amorisa Wiratri dari Badan Riset Indonesia yang sudah hadir melalui Zoom, dan juga sudah hadir juga um, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Fadian Paloh, dan juga jajaran dari Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulawesi Utara. Serta Bapak Ibu peserta yang sudah hadir pada kesempatan kali ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, baik yang hadir secara langsung maupun bergabung melalui Zoom. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada diskusi paralel 1 pada hari ini dengan tema tantangan dan upaya penyelesaian dalam penegakan hak asasi manusia terhadap masalah tanpa kewarganegaraan di Sulawesi Utara. Diskusi paralel 1 ini merupakan persembahan dari Komnas HAM dalam rangkaian acara Festival HAM 2024 yang diselenggarakan di Kota Bitung pada tahun 2024. Sebelum memulai acara pada hari ini, mari bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu hadirin kami persilakan untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, untuk membuka acara pada hari ini, kami meminta kepada Ibu Putu Alvina, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Ibu Putu Alvina, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Komisioner Komnas HAM, Pak Uli Parulian, yang juga mengampu diskusi paralel pagi ini. Yang kami hormati narasumber kita, Pak Dani, Pak, eh, mohon maaf, Pak Kris ya, dari Sulawesi Utara, dan juga ada Ibu Amarosa yang hadir bersama kita di online. Terima kasih sebagai narasumber kita pagi ini, baik Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Utara maupun Dukcapil Kota Bitung. Dan hadir bersama kita pagi ini juga ada Kabiro Pemajuan HAM, Komnas HAM, Pak Esrom Hamonongan, dan Bapak Ibu yang hadir juga ada Pak Didi, saya lihat Kepala Biro Umum Komnas HAM RI, Kabiro Penegakan, tentu saja Ibu Imelda, dan tentu saja Bapak Ibu semua yang hadir yang sudah memenuhi undangan diskusi paralel Komnas HAM. Diskusi pagi ini bertajuk terkait upaya dan tantangan penyelesaian dalam masalah stateless, yaitu orang tanpa kewarganegaraan. Diskusi ini sebenarnya tidak ujuk-ujuk hadir Bapak Ibu, tapi merupakan tindak lanjut dari kegiatan Komnas HAM RI dalam MOU dengan Komnas HAM Filipina, CRRT, dan dilakukan tanpa ada masalah yang timbul seputar hak tanpa kewarganegaraan, orang-orang tanpa kewarganegaraan. Seperti kita ketahui bahwa bicara tentang hak asasi manusia, maka hak yang paling prinsipil adalah terkait hak sipil berupa hak tanpa kewarganegaraan. Kalau kita melihat bagaimana upaya pembangunan, pemenuhan HAM, pemenuhan hak lainnya oleh warga negara, oleh negara, maka yang menjadi alas atau dasar terkait didapatkannya hak-hak lainnya adalah mulai dari pengakuan atas kewarganegaraan. Seseorang yang tanpa kewarganegaraan tentu saja berpotensi terhadap hilangnya hak-hak asasi manusia lainnya. Kita tahu pengakuan atas kewarganegaraan sehingga menjadikan seseorang tidak tercatat dimanapun, tidak merupakan bagian dari negara manapun, tidak merupakan bagian kelompok yang diakui oleh negara manapun, itu masalah. Artinya, baik itu dia berasal dari Indonesia, yang mungkin berada di Filipina atau Malaysia, atau sebaliknya orang Filipina yang berada di Indonesia maupun Malaysia. Nah, angka terkait orang keluarga negara ini ternyata tidak sedikit Bapak Ibu. Ada sekitar 1.000 lebih data orang tanpa keluarga negaraan yang dicatat di tahun 2017. Saya belum tahu sampai sejauh mana negara berikhtiar untuk penyelesaian orang tanpa keluarga negaraan tersebut. Maka kemudian karena ini bagian dari hak asasi manusia, Komnas HAM RI, Komnas HAM Filipina, maupun Komnas HAM Malaysia berupaya untuk mencari solusi dalam konferensi yang sebelumnya dilakukan di Malaysia, yang kebetulan dihadiri oleh Pak Uli sebagai penanggung jawab. Nah, untuk menindaklanjuti atas komitmen tersebut, maka kami merasa penting untuk melanjutkan diskusi tersebut, mencari cara-cara terbaik, baik itu yang pernah atau yang sudah dilakukan oleh Pemprov Sulawesi Utara maupun Pemko Bitung, serta bagaimana upaya yang kemudian
menjadi solusi yang terbaik yang mungkin nanti ditawarkan melalui kajian-kajian yang sudah dibuat atau dilakukan oleh BRIN. Nah, tentu saja kami harapkan selain kita mendengar bagaimana solusi, bagaimana program yang telah dilakukan oleh para narasumber kita yang seyogyanya merupakan pihak-pihak yang harus melakukan atau mengeluarkan kebijakan terkait stateless person. Tentu kita juga ingin mendengar beberapa masukan dari peserta hari ini, Bapak Ibu semua, sehingga nanti diskusi paralel ini akan menjadi diskusi yang melahirkan solusi, rekomendasi, sehingga nanti Komnas HAM bisa kemudian mencari atau membuka dialog dengan pemerintah RI di pusat seperti apa tindak lanjut dari diskusi paralel pagi ini. Jadi kami harapkan semua partisipasi Bapak Ibu dalam diskusi ini dan tentu saja saya sangat senang berada di tengah Bapak Ibu semua dalam diskusi paralel dan kami berterima kasih semua atas kehadiran Bapak Ibu satu persatu yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Kami harapkan diskusi berjalan lancar dan nanti diskusi akan dimoderatori oleh Mbak Mei ya. Mudah-mudahan nanti kita akan lebih banyak mendengar masukan-masukan, kita mendapat sharing ilmu terkait pengalaman praktek baik yang mungkin sudah dilakukan oleh Pemprov Sulsel maupun Pemko Bitung terkait penanganan orang tanpa kewarganegaraan. Pada saat nanti penyelesaiannya jelas, tentu kita harapkan hak-hak azazi terpenuhi karena pada saat orang tanpa kewarganegaraan berindikasi memiliki pelanggaran-pelanggaran yang lain lagi seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak sosial, bahkan hak politik karena mereka tidak memiliki identitas untuk mendapatkan akses-akses hak-hak yang lainnya. Sehingga satu hak yang terlanggar berpotensi melanggar hak-hak asasi manusia lainnya. Jadi ini yang tentu saja kami tidak harapkan dan tentu saja pada ujungnya nanti ada kebijakan yang lebih bisa diimplementasikan baik di Sulawesi Utara maupun di Bitung terkait penanganannya ada upaya-upaya yang konkret sehingga jumlah stateless person tersebut semakin berkurang. Siapa tahu nanti mungkin ada kerjasama yang langsung bisa dilaksanakan baik itu Pemkot Bitung maupun Sulu dengan Filipina maupun Malaysia terkait penanganan bersama stateless person tersebut termasuk di daerah-daerah yang menjadi pintu masuk perpindahan orang-orang tanpa keluarga tersebut, keluarga negara tersebut. Demikian yang ingin saya sampaikan. Selamat berdiskusi. Semoga melahirkan hasil-hasil yang membuahkan pada upaya positif kita, upaya konkret kita terhadap penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di bidang kewarganegaraan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dengan ini diskusi paralel tantangan dan upaya penyelesaian dalam penegakan hak asasi manusia terhadap masalah tampil kewarganegaraan di Sulawesi Utara dinyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan dan juga pembukaannya oleh Ibu Putu Elvina. Selanjutnya kita akan memasuki sesi inti diskusi. Sebelumnya kami ingin menginformasikan bahwa di depan kursi Bapak Ibu sekalian sudah tertera QR Code. Jadi itu adalah link survei yang disebar oleh teman-teman panitia untuk nanti setelah sesi acara ini kami meminta kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi survei evaluasi Nanti dan Bu Putu atas pengantar yang sangat baik Bu, jadi meringankan pekerjaan saya untuk menjelaskan sebenarnya apa sih tujuan dari kegiatan diskusi pagi ini dan ini sangat menarik sebenarnya karena memang kita mengangkat kata-kata kunci sebenarnya. Yang pertama ada kata masalah, yang kedua ada kata upaya, yang ketiga ada kata tantangan.
Nah, mudah-mudahan ketiga kata kunci yang kita angkat dalam sebagai judul diskusi ini bisa kita dapatkan dari narasumber dan juga dari diskusi yang akan kita bahas dalam pagi ini. Nah, untuk itu saya dengan hormat mengundang Bapak Kristo Dharma SM Putra Sonda, Bapak Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi, Pak Kristo. Silakan di tengah, Pak. Baik, yang kedua saya mengundang Bapak Uli Parulian Sihombing, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak. Last but not least, saya mengundang Bapak Dani M. Justiano Eskom MM, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung. Selamat pagi, Pak Dani. Ya, saya juga menyapa Ibu Amorisa Wiratri, PhD, peneliti BRIN yang bergabung bersama kita saat ini melalui link Zoom meeting. Selamat pagi, Bu Amorisa. Selamat pagi, Mbak. Iya, selamat pagi Ibu. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah berkenan bergabung dalam diskusi yang kami adakan di ujung timur Sulawesi Utara ya Bu ya. Semoga saja keadaannya sehat-sehat. Baik, Bapak Ibu dalam diskusi ini saya mohonkan izin karena kita memulai lumayan terlambat. Jadi kita akan membahas diskusi dengan memberikan ruang paparan kepada tiga narasumber yang telah hadir sebanyak 10 menit masing-masing, Bapak dan Ibu, dan juga nanti akan direkap dengan tanggapan dari Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan untuk juga memaparkan sebenarnya apa yang sudah kami temukan dalam proses penanganan isu stateless ini, seperti itu. Dan nanti yang terakhir kita akan berdiskusi terkait dengan poin-poin kunci apa yang bisa kita temukan bersama permasalahannya dan juga hal-hal apa yang bisa kita dorong sebagai upaya penyelesaian. Untuk itu tanpa berpanjang waktu saya menyediakan waktu untuk Ibu Amorisa Wiratri. Mungkin sebagai pengantar, beliau adalah peneliti di BRIN yang memang sangat concern terhadap isu-isu migration dan juga diaspora. Jadi Ibu Amorisa ini banyak dan juga pernah mengangkat soal statelessness dan juga citizenship dalam doctoral workshopnya di University of Melbourne, mendapatkan PhD di School of Social Science, University of Western Australia di Perth, dan juga Master of Arts in Women Studies di Flinders University di Adelaide di Australia. Uh, untuk itu saya mengundang Bu Amorisa untuk menjadi narasumber atau pemapar pertama yang mengangkat soal stateless dan juga apa yang menjadi sejarah atau mungkin pendekatan antropologis terkait dengan warga tanpa kewarganegaraan ini, Bu. 10 menit saya berikan waktunya bagi Ibu. Silakan. Baik, terima kasih, Mbak Meli. Oh ya, sudah di-share ya. Baik, selamat pagi untuk semua. Yang saya hormati, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, Bapak Uli Parulian Sihombing. Yang saya hormati, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, Ibu Putu Elvina. Bapak narasumber dari Kadispen Dukcapil Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Kristo Dharma, dan Kadispen Dukcapil Kota Bitung, Bapak Dani M. Justiano, serta Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Fabian Kalos, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba memaparkan sedikit pengetahuan saya tentang bagaimana memahami orang dengan resiko atau tanpa kewarganegaraan atau yang biasa disebut sebagai stateless people di Sulawesi Utara. Slide selanjutnya. Jadi ini outline yang akan saya paparkan pagi ini.
Mungkin secara singkat ya, jadi uh, kebanyakan orang mendefinisikan stateless people ini sebagai orang tanpa kewarganegaraan atau citizenship. Tapi pada studi saya menemukan bahwa orang Sangir yang di Sulawesi Utara tidak hanya kehilangan citizenship-nya, tapi juga nationality atau ikatan mereka dengan apa yang mereka sebut sebagai rumah. Slide selanjutnya. Setelah saya melakukan studi, ada siapa saja sih orang dengan resiko atau tanpa kewarganegaraan di Indonesia. Jadi ada banyak komunitas atau grup yang memiliki resiko tanpa kewarganegaraan. Salah satunya adalah orang-orang yang tinggal di perbatasan, seperti orang Sangir yang ada di perbatasan Sulawesi Utara dan Filipina. Ada juga orang Indonesia lain yang tinggal di perbatasan Malaysia atau dengan Papua Nugini. Selain itu ada juga masyarakat adat. Ini salah satunya adalah masyarakat Kajang di Bulukumba. Jadi karena mereka memiliki kepercayaan tertentu, mereka eh, tidak mau difoto misalnya untuk EKTP karena mereka tetap ingin menggunakan ikat kepala yang itu tidak bisa diakomodir oleh ketentuan di catatan sipil. Ada juga anak-anak dari orang tua migran tanpa kewarganegaraan, misalnya dari etnis Cina, Arab, atau India yang datang ke Indonesia, lalu mereka tidak mengurus dokumen, jadi anak-anaknya uh, mengikuti orang tua karena negara kita menganut ius sanguinis. Ada pula anak dari transit migran atau pencari suaka. Jadi karena orang tuanya tidak memiliki kewarganegaraan, maka anak mereka pun memiliki resiko yang sama dengan orang tua mereka. Dan yang terakhir adalah anak dari pekerja migran Indonesia. Jadi saya menemukan ada banyak sekali anak dari pekerja migran, misalnya di Malaysia. Jadi orang tua mereka tidak mengurus dokumen perpanjangan dan kemudian menikah menikah dan memiliki anak, tapi menikahnya secara di bawah tangan. Jadi itu anak-anaknya juga memiliki resiko tanpa kewarganegaraan. Slide selanjutnya. Nah, siapa sih orang dengan resiko atau tanpa kewarganegaraan di Sulawesi Utara? Mungkin ini yang ditunggu-tunggu ya. Jadi banyak sekali saya mendengar istilah sapi atau pisang, di mana percampuran antara orang Sangir dan Filipin atau Filipin dan Sangir. Tapi sejauh saya berhubungan dengan mereka, baik yang tinggal di Sulawesi Utara ataupun yang tinggal di Filipina, mereka hanya mendefinisikan diri sebagai keturunan Sangir atau orang Sangir. Jadi hubungan antara orang Sangir di Sulawesi Utara, di Maluku Utara, dan di Filipina itu sudah terjadi sejak beberapa abad yang lalu. Bahkan saya menemukan itu di abad 17 ada peta Sangir Talaut yang memasukkan Sarangani Island atau Pulau Sarangani yang sekarang masuk ke wilayah teritori Filipina itu masuk ke dalam peta Sangir dan Talaut. Jadi pembuat peta tersebut memasukkan Sarangani karena dia melihat bagaimana hubungan antara orang di Sulawesi Utara, Sangihe dan Talaut dengan orang di Sarangani. Jadi mereka saling mengunjungi, berhubungan, bahkan banyak di antara mereka yang saling kawin-mawin. Dan keberadaan Pulau Saranggani itu mulai menghilang di peta Sangir Talaut itu setelah abad ke-18. Saya juga menemukan banyak orang Sangir itu memiliki tradisi migrasi musiman atau yang disebut dengan badaseng. Jadi mereka biasa uh, berpindah ke pulau lain mengikuti migrasi ikan atau juga mengikuti masa panen kelapa untuk pembuatan kopra. Dan rute Badaseng ini tidak bisa ditentukan secara bebas, tapi itu sudah diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Jadi Sarangani dan Balut Island di Filipina itu merupakan uh, pulau tujuan Badaseng untuk orang Sangir. Jadi dia bukan tempat yang asing untuk mereka, itu sudah berlangsung turun-temurun. Selain itu, saya juga menemukan bahwa banyak sekali orang Sangir, baik seperti yang saya sebutkan tadi di Kepulauan Sulawesi Utara,
di beberapa wilayah di Pulau Sulawesi Utara itu sendiri dan juga di Maluku Utara itu menganggap daerah tersebut itu sebagai rumah karena banyak komunitas atau saudara mereka yang tersebar di daerah tersebut. Jadi di antara mereka itu selama ada saudara berarti daerah tersebut menjadi rumah untuk mereka. Sampai sekarang saya masih menemukan banyak orang Sangir yang saling mengunjungi, baik itu di Sulawesi Utara atau di Maluku ataupun di Filipina. Jadi saya punya satu informan, saya menginterview dia pada tahun 2020, itu posisi dia di Filipina Selatan. Lalu ketika saya mengunjungi Sulawesi Utara di 2022, saya bertemu beliau. Beliau sudah berpindah tinggal di salah satu daerah di Sulawesi Utara. Dan sekarang dia sudah kembali lagi ke Filipina Selatan. Jadi fleksibilitas untuk tinggal di antara orang Sangir ini memang sangat tinggi. Jadi mereka gampang untuk berpindah-pindah selama ada saudara, mereka bisa berpindah-pindah. Jadi dia di Filipina Selatan, dia tinggal bersama adik dan kakaknya. Sementara ketika dia balik ke Sulawesi Utara, itu dia tinggal bersama orang tuanya. Ada pula sekarang ini saya menemukan banyak informan saya yang tinggal di Filipina dan dia itu mengunjungi Bitung karena ada saudara mereka yang mereka modali untuk menjalankan kapal tuna. Jadi kapal tuna itu bisnisnya dilakukan oleh saudaranya yang sudah warga negara Indonesia, namun pemberian modal itu dari mereka yang ada di Filipina dan kemudian mereka mendapat bagi hasil. Jadi hubungan-hubungan ini sangat sulit untuk diputus dan mereka mendefinisikan rumah itu uh, tidak hanya di satu tempat. Karena buat mereka rumah itu sangat luas maknanya, sifatnya cair, dan mereka bisa berpindah-pindah sesuai dengan kebutuhan mereka. Slide selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, Filipina sudah mungkin bisa dibilang maju selangkah dari kita karena sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan stateless ini. Mungkin ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari Filipina, yaitu yang pertama, mereka itu sudah meratifikasi 1944 Stateless Convention dan 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. Jadi itu kedua konvensi itu menjadi landasan utama mereka untuk menyelesaikan permasalahan stateless di negaranya, termasuk keberadaan orang Sangir yang tinggal di Filipina Selatan. Yang kedua, yang bisa kita pelajari adalah mereka membentuk satu unit khusus di bawah Department of Justice yang bernama The Refugees and Stateless Person Protection Unit. Jadi unit ini bertugas untuk mengurusi permasalahan stateless, memetakan siapa saja mereka, lokasi tempat tinggal mereka, dan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya. Selain itu, pemerintah Filipina juga memiliki keinginan yang kuat gitu. Salah satunya adalah dalam bentuk support dana. Jadi penyelesaian untuk seperti yang digambar bisa dilihat. Jadi orang-orang keturunan Indonesia atau orang Sangir itu diselesaikan melalui Project Registration and Confirmation of Nationality. Dan pendanaannya itu dibagi dari pemerintah Filipina dan juga bantuan dari UNHCR. Jadi negara juga memberikan porsi anggaran yang cukup besar untuk penyelesaian proyek ini. Selain itu, penelitian saya juga menemukan bahwa kerjasama antara Department of Justice, Bureau of Immigration, Department of Foreign Affairs, UNHCR, dan juga KJRI Davao itu cukup berhasil untuk mengurangi jumlah warga tanpa kewarganegaraan di Filipina. Jadi dari hasil data UNHCR pada tahun 2016 itu terdaftar ada 8.745 orang keturunan Sangir yang tinggal di Filipina. Dari data tersebut 2.842 itu terregister menjadi warga negara Indonesia. Ada 2.675 yang menjadi warga negara Filipina dan 453 mendapat dual citizenship karena masih berusia di bawah 17 tahun.
Sementara sisanya belum dapat konfirmasi karena kebanyakan dari mereka tidak hadir di hari terakhir. Selain itu, langkah progresif Filipina lainnya juga pada tahun 2018 dia mengeluarkan Department Circular nomor 26. Jadi dia memberikan special non-immigrant visa. Jadi untuk orang Sangir yang sudah terregister sebagai warga negara Indonesia, tapi dia tetap ingin tinggal di Filipina, itu diakomodir oleh negara Filipina. Mereka bisa mengajukan visa, visa ini gratis, tapi mereka tetap harus membayar aliran sertifikat registrasi suhu sekitar. Dan yang menarik, saya mendapat banyak sekali keluhan tentang pembayaran ini. Bukan jumlahnya, tapi banyak orang Sangir itu yang sulit karena dia harus pergi ke kota untuk membayar. Nah, terakhir saya mendapat update bahwa sekarang itu pemerintah Indonesia, terutama KJRI Davao, itu berupaya untuk membantu dengan jemput bola. Jadi dia yang datang ke perkampungan-perkampungan Sangir untuk membantu pembayaran ACR. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya, mungkin ini yang terakhir supaya cepat. Jadi ada berkaca pada pengalaman Filipina dalam menyelesaikan permasalahan stateless, mungkin ada dua hal yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, ini tidak bisa dilakukan oleh satu institusi atau satu pemerintah daerah, tapi ini merupakan koordinasi dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, daerah, kementerian, dinas terkait, UNHCR, dan juga lembaga non-pemerintah lainnya. Dan yang kedua, penyelesaian masalah status ini tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Jadi Filipina itu sudah memulai inisiasi program penyelesaian itu dari tahun 2011. Lalu mereka menyelesaikan registrasi pada tahun 2016 dan penyelesaian dokumen baru pada tahun 2020. Jadi sekitar satu dekade untuk menyelesaikan uh, proyek untuk satu kelompok komunitas. Sementara sekarang mereka sedang berpindah untuk komunitas yang lainnya. Jadi setelah proyek untuk orang Sangir ini selesai, sekarang Filipina berupaya untuk menyelesaikan permasalahan untuk kelompok Sama Bajau. Jadi jika dapat disarikan, ada beberapa hal yang bisa saya rekomendasikan untuk pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah mendorong ratifikasi UN Convention karena ini bisa menjadi landasan semua kegiatan yang mendorong untuk penyelesaian masalah stateless di Indonesia. Dan yang kedua, mungkin berkaca dari pengalaman Filipina akan cukup efektif jika kita memiliki satu unit khusus untuk menangani permasalahan orang tanpa kewarganegaraan dibandingkan melimpahkan tugas ini ke satu atau dua bagian dari dinas atau kementerian. Sama yang selanjutnya, mungkin ini yang banyak saya dengar keluhan dari uh, beberapa pemerintah daerah gitu bahwa bagaimana bisa menyelesaikan jika tidak ada anggaran. Ya, memang anggaran ini menurut saya perlu dialokasikan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Karena tidak akan bisa berjalan jika kita hanya mengandalkan misalnya dana dari UNHCR. Tetap negara perlu mengeluarkan pembiayaan untuk penyelesaian masalah tersebut. Dan yang terakhir yaitu kita perlu koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah gitu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ini bukan kerja dari satu pihak saja gitu. Dan memang kita perlu melakukan pendekatan jemput bola untuk pendataan masyarakat karena sangat sulit untuk mereka mempercayai tentang program pendataan ini. Kasus di Filipina itu dari petugas pendataan di lapangan, mereka membutuhkan sekitar 3 bulan untuk mendekati orang Sangir dan mengajak mereka untuk mau karena orang Sangir sangat takut kalau mereka dideportasi. Padahal ini hanya untuk kebaikan mereka juga. Ya mungkin itu yang bisa saya paparkan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan diskusi selanjutnya. Baik, terima kasih.
si Sulawesi Utara, Pak. Tadi ada beberapa catatan yang saya catat dari Bu Amorisa bahwa pelajaran dari Filipina dalam menangani warga yang biasa disapa dengan sapi, sangir Filipina atau pisang Filipina sangir ini ternyata kita perlu yang namanya komitmen, Pak. Dan itu dibuktikan dengan Filipina dengan meratifikasi dua konvensi soal stateless tahun 54 dan juga tahun 61. Dan lalu yang kedua soal regulasi, mereka memiliki regulasi sendiri. Ada tim khusus yang dibentuk secara lintas dan yang terakhir yang sangat penting justru adalah komitmen anggaran. Nah, bagaimana dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sendiri melihat permasalahan yang memang mulai muncul dan diketahui pada tahun 2005 nih Pak pada saat pilkada lalu. Untuk itu saya berikan waktu kepada Pak Kadis untuk memaparkan paparannya. Silakan Pak Kris. Terima kasih. Ya, yang saya hormati uh, peserta dialog interaktif, ada dari Komisioner Komnas HAM, Ibu Putu, ada Pak Perulian Sioming, Komisioner Komnas HAM, ada Pak Kadis, ada Ibu Amorisa dari BRIN, kemudian ada Pak Fabian Kalo, yang saya banggakan para peserta uh, dialog interaktif. Pertama-tama tentulah kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa karena atas perkenan dari Dia kita bisa mengikuti dialog interaktif. Sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Pak Gubernur yang seharusnya jadwal ini, materi ini dibawakan oleh Pak Gubernur sesuai jadwal yang disampaikan oleh Komnas HAM. Namun pada waktu yang bersamaan saat ini juga pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ada rapat di DPR terkait dengan pembahasan KUA PKS tahun 2025. Dan kami semalam ditunjuk untuk mewakili. Padahal materi di Strukcapil ada terkait dengan pilkada Pak ya. Tapi nanti saya berikut. Berkenan dengan apa yang disampaikan tadi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa unsur dari suatu negara adalah adanya penduduk, kemudian pemerintah, kemudian adanya wilayah, dan adanya pengakuan dari negara lain. Dan terkait hal tersebut, yang menjadi tugas dari pemerintah negara ini adalah memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara Indonesia. Bahkan, ya, bahkan terkait dengan kepemilikan dokumen kependudukan itu secara cepat, akurat, lengkap, dan gratis. Nah, gratis ini karena dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, di mana segala pengurusan dokumen kependudukan itu tidak dipungut biaya. Bahkan negara harus hadir juga sampai ke pintu-pintu rumah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada setiap warga negara Indonesia. Dan tujuan dari administrasi kependudukan itu adalah untuk memberikan keabsahan identitas. Namun untuk di Sulawesi Utara ini diperhadapkan adanya stateless, ya, tanpa kewarganegaraan. Ya, memang ini jadi masalah, Bu. Kemarin tahun 2022 pemerintah Kabupaten Sangihe telah mengusulkan ada sebanyak 34 stateless untuk menjadi warga negara Indonesia. Namun ada indikasi ada 4 dewasa yang masih warga negara asing dan 8 anak-anak yang warga negara asing. Sehingga kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sangihe, kemungkinan 1-2 bulan ke depan akan mengusulkan 22 untuk memiliki status kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia. Jadi
ada 34 yang diusulkan 30 tahun 2022, kemudian oleh Kementerian Hukum dan HAM mengembalikan, mungkin kemungkinan ini imigrasi, karena imigrasi juga kemungkinan masuk dalam tim, bahwa ada indikasi 12 orang yang diusulkan sebagai untuk menjadi warga negara, memiliki status kewarganegaraan Indonesia, masih warga negara asing. Nah, sehingga kemarin kami berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sangiang agar dapat mengusulkan kembali. Nah, mudah-mudahan paling lambat 1-2 bulan ke depan pemerintah Kabupaten Sangiang mengusulkan, dan kami sangat mengharapkan dukungan dari Komnas HAM untuk mengawal. Ya. Kemudian sesuai data yang ada pada kami, ya, sesuai data yang ada pada kami, bahwa dari tahun 2016 bersama-sama dengan Kanwil Kementerian Hukum, ya, bahkan Kanwil Kementerian Hukum telah menerima usulan pemukim tanpa dokumen dari Kota Bitung sebanyak 54 orang dan Kabupaten Kepulauan Sangiang sebanyak 8 orang. Dan semua menerima status kewarganegaraan. Kemudian di tahun 2017 sebanyak 277 orang. Kemudian tahun 2018 sampai dengan 2019 sebanyak dari Bitung sebanyak 157 orang dan dari Sangiang sebanyak 32 orang. Namun belum mendapat status yang tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Kemudian terkait dengan, karena setelah adanya rekomendasi dari Kementerian Hukum tentunya oleh pemerintah daerah melalui Disdukcapil Kabupaten Kota setempat tentunya memberikan dokumen kependudukan. Namun jadi kendala, ada beberapa yang telah menerima rekomendasi atau persetujuan dari Kementerian Hukum itu belum dapat dikeluarkan karena yang bersangkutan tidak berada ataupun tidak melapor. Karena mereka bekerja di sektor perikanan. Jaga rakit orangnya bilang. Bahkan ikut kapal. Yang datang di daerah, baik di Sangiang maupun di Bitung, itu ada kalanya 6 bulan sekali baru masuk. Padahal pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di Sulawesi Utara, ya, terkait dengan pelayanan di Dukcapil mengutamakan pelayanan yang profesional, yang pelayanan publik yang baik. Kami informasikan juga terkait dengan pelayanan publik di Sulawesi Utara maupun kabupaten kota, dan lebih khusus Sulawesi Utara untuk pelayanan publik, pemerintah Provinsi Utara mendapatkan peringkat 1 terkait dengan kepatuhan publik yang dinilai oleh Ombudsman Republik Indonesia. Dan dengan sendirinya juga pemerintah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara terkait dengan pelayanan publik, mereka mengikuti pemerintah provinsi hasil capaiannya terkait dengan kepatuhan publik dan rata-rata sudah mendapatkan nilai tertinggi atau mendapatkan hijau. Nah, inilah komitmen pemerintah provinsi terkait dengan pelayanan. Karena ini merupakan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota terkait dengan pelayanan dokumen kependudukan. Bukan hanya bagi stateless, begitu juga bagi warga negara Indonesia yang ada di Sulawesi Utara. Terima kasih. Ya, terima kasih aplaus buat Pak Kristo Dharma. Iya, terima kasih Pak Kristo sudah mengantarkan kita bahwa memang negara harus hadir dalam memberikan terutama administrasi kependudukan. Karena sebagai salah satu keabsahan identitas adalah administrasi kependudukan. Memang ada sejumlah tantangan yang memang ditemui terutama bicara soal warga tanpa kewarganegaraan, seperti itu, masyarakat tanpa warganegaraan. Iya, sebelum saya ke Pak Dani, saya ingin menyapa Bapak Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM, Pak Pramono, selamat datang. Bapak dan Ibu dari Kemenkumham Provinsi Sulawesi Utara, selamat datang. Dan juga ada Bapak Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, selamat datang juga dalam diskusi ini. Oke, kami lanjut ke Pak Dani. Nah, Pak Dani tadi banyak disinggung bahwa pada saat proses
penanganan penyelesaian status kenegaraan itu dimulai tahun 2016 oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Nanti Bapak-Bapak jangan kemana-mana dulu karena nanti saya akan ke Bapak-Bapak untuk menanyakan bagaimana prosesnya sebagai respon. Dan ini sebanyak 54 orang ini ada di Kota Bitung. Nah, bagaimana sebenarnya situasi ataupun kondisi warga sendiri secara umumnya dan juga masyarakat yang tidak memiliki warga negara sampai saat ini, apakah memang ini menjadi satu tantangan atau kendala tersendiri dalam pelayanan publik terutama dan juga pelayanan administrasi kependudukan. Nanti bisa disampaikan bagaimana kondisinya dan juga kira-kira upaya apa saja yang sudah coba didorong oleh negara dalam hal ini pemerintah kota untuk menyelesaikan masalah tersebut. Silakan Pak Dani. Terima kasih Mbak Endang yang sudah memberikan saya kesempatan. Kendala ataupun masalah yang ada di pemerintah Kota Bitung yaitu memang ini penduduk tanpa dokumen atau stateless. Ini dari pemerintah data kami di SIAK ini ada sejak 2016 itu ada sejumlah sebentar. 2016 itu kita ada sejumlah 1.497 dan yang menerima SK itu 54 orang. Eh, dan hal ini yang melakukan verifikasi adalah Kemenkumham. Jadi dalam hal ini tugas kita di Dukcapil itu hanya mendata ataupun melakukan administrasi terhadap warga negara yang belum punya dokumen berdasarkan surat keputusan dari Kemenkumham. Itu data di Dukcapil Kota Bitung dari 54 orang, 48 orang aktif, tidak ditemukan 3 orang, 1 orang duplikat. Dalam proses pindah itu ada 2 orang. Dan di tahun 2018 ini ada berjumlah untuk verifikasi 499 yang diusulkan, yang lolos 227 yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis Provinsi, yang terdata di kantor Disdukcapil Kota Bitung untuk 277 orang tersebut dengan rincian yang aktif itu 204, yang meninggal 6 orang, belum melapor 68 orang dan duplikat 1 orang. Yang belum melapor ini kemungkinan yang bersangkutan dia melapor bukan di pemerintah Kota Bitung. Bisa juga dia melapor di mungkin di Minut atau di Bolmong, itu yang bersangkutan yang akan melapor sendiri. Dan untuk pemerintah Kota Bitung dalam hal ini melakukan operasi gabungan tim Pora, di mana kita jemput bola, kita turun ke lapangan, kita verifikasi di lapangan untuk warga negara yang tidak punya dokumen. Dan itu yang kita usulkan ke Kemenkumham. Dalam hal ini yang terdata kemarin yang terakhir 150, sekitar 154 orang yang SK-nya tinggal menunggu hasil verifikasi dari Kemenkumham. Mungkin itu dari saya, dan mungkin saya bisa sampaikan untuk ada data-data penduduk yang sudah kita verifikasi, kita input dalam SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Terima kasih Bu Endang, itu dari saya. Oke, singkat dan padat ya Pak ya. Soal data, mohon aplaus untuk Pak Dani, Bapak dan Ibu. Ya, jadi memang proses dan juga kolaborasi sudah dilakukan ya antara pemerintah kota, artinya di dalam pemerintah kota maupun provinsi sendiri, terutama dalam melakukan pendataan terhadap penduduk tanpa warga negaraan. Tadi cukup banyak disinggung bahwa peran dari Kemenkumham ini dalam menetapkan status penduduk tanpa warganegaraan ini menjadi dasar Disduk Capil dalam melakukan pendataan dan pencatatan. Nah, untuk itu mungkin sebelum ke Pauli ya, saya mohon izin Pauli untuk meminta sedikit respon dari di sini kami ada catatan, ada Bapak Kabid HAM atau Bapak Kabid Pelayanan Hukum atau dari imigrasi
Mungkin ada yang mau direspon atau disampaikan terkait dengan prosesnya sendiri, Bapak-Bapak, dalam melakukan penanganan ataupun penyelesaian penduduk tanpa kewarganegaraan. Pak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dari Komisioner Komnas HAM dan Pak Kadis Dukcapil dari Provinsi dan Kota Bitung. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pada saat ini. Bicara soal stateless di Sulawesi Utara, khususnya di Bitung, itu kita tidak hanya bicara soal data, ada berapa dan sudah berapa yang menerima. Kita harusnya berbicara soal akar permasalahannya dan bagaimana penanganannya. Itu yang paling penting sebenarnya, bukan soal angka berapa sudah terima dan berapa yang belum. Saya kalau bicara soal data ini juga tidak ada data yang pasti jumlah orang yang tanpa dokumen di Sulawesi Utara ini berapa, itu tidak pasti. Kita tidak bisa jadikan ukuran. Kalau Pak Kadis tadi bilang ada 200-an, 300-an, kemudian dari perwakilan Filipina tadi menyatakan di Sangir ada 2.800, itu tidak bisa kita jadi patokan atau ukuran. Mengapa? Karena jalur lintas batas Indonesia ini tidak ada yang menjaga 24 jam. Sehingga perpindahan penduduk Sangir Filipin Sangir itu setiap saat terjadi, mobilisasi massa itu terjadi. Sehingga tidak ada data pasti yang real menyatakan bahwa tahun sekian ada jumlah sekian, tahun sekian ada jumlah sekian. Yang kedua, maaf Bapak Ibu, moderator saya sedikit mengoreksi, kalau kita bicara soal HAM, jangan kita pakai istilah sapi atau pisang. Ini seakan-akan mengelompokkan orang ke dalam diskriminasi kelompok tertentu. Sapi ini kan kalau dalam tanda kutip sebenarnya adalah hewan yang sering kita kurbankan dalam acara-acara keagamaan tertentu. Pisang ini adalah makanan yang setiap saat kita bisa makan, sehingga ada konotasi negatif di dalamnya. Harusnya kita menyebutkan saja kelompok Sangir Filipin Sangir. Jangan ada istilah sapi atau pisang. Ini diskriminasi yang harus kita hindari. Oke, saya kembali ke permasalahan penanganan ini. Permasalahan warga tanpa dokumen ini muncul pertama kali ketika terjadi pemilihan wali kota di Kota Bitung pada tahun 2015. Ada sekelompok warga yang diduga didatangkan oleh pasangan tertentu untuk memenangkan kandidat tertentu di dalam pilkada pada saat itu. Sehingga MK pada saat itu memutuskan harus pilkada ulang. Dan orang yang teridentifikasi tanpa dokumen yang mengikuti pemilihan umum dihilangkan. Hasilnya berubah. Itu sejarahnya. Sehingga Pak Wali Kota yang sekarang berinisiatif untuk mendata bagaimana warga-warga tanpa dokumen ini bisa diberikan hak yang sesungguhnya. Mulailah ada pembicaraan dengan Kemenkumham melalui kantor wilayah. Dikumpulkan, disebarkan informasi siapa ya warga keturunan yang bisa atau mau mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia melapor. Lapornya pada saat itu di kantor DPRD Kota Bitung. Salah tempat. Warga banyak yang protes. Ini ada upaya politik di dalamnya katanya. Sehingga pemerintah Kota Bitung mengambil alih. Terkumpullah ada sekitar 600 orang yang pada saat itu melakukan verifikasi. Yang lolos di tahun 2016 itu cuma 54 orang. Di tahun 2017, 277. Mengapa bisa lolos, mengapa bisa tidak? Persoalannya sekarang. Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia tidak satu pasal pun mengatur tentang warga tanpa dokumen. Di sana hanya mengatur tentang bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan lewat naturalisasi ataupun kehilangan kewarganegaraan. Tidak mengatur tentang stateless. Satu pasal pun tidak ada yang mengatur. Sehingga mekanisme yang dipakai oleh Kemenkumham adalah Permenkumham nomor 35 tahun 2015. Bunyi ketentuan permen itu adalah memberikan hak kewarganegaraan atau status kewarganegaraan kepada warga keturunan Indonesia asing yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan. Ini harus kita garis bawahi Bapak Ibu. Warga keturunan Indonesia asing. Bukan orang asing yang tanpa dokumen datang ke Indonesia kita berikan kewarganegaraan. Gitu. Jadi kalau ada warga negara keturunan, katakanlah orang Indonesia kawin dengan orang Sangir, yang anaknya tanpa dokumen, inilah yang menjadi objek Permenkumham 35. Bukan orang Filipina yang dewasa datang ke sini, menyeberang ilegal, masuk ke sini, didata oleh
tim dari imigrasi dan Bapak Ibu sekalian kemudian diusulkan untuk menjadi warga negara Indonesia. Mengapa kita harus pakai saringan itu? Karena meminimalisir Sulawesi Utara ini kan jalur lintas batas dalam tanda kutip teroris masuk ke luar Indonesia Filipina. Kalau yang masuk teroris terus kita kasih ke warga negara Indonesia bagaimana? Bagaimana keamanan negara kita? Ini persoalan yang harus kita catat dan kita bicarakan. Sehingga Dirjen AHU melalui Direktorat Tata Negara mengeluarkan satu kebijakan baru sejak tahun 2018. Semua usulan kewarganegaraan harus melalui koordinasi dengan konjen Filipina atau perwakilan Filipina yang ada di Indonesia. Sehingga dari 200 lebih yang diajukan, yang lolos 175. 75 bitung 1 tahuna. Dari tahuna. Kemudian di tahun 2022, tahuna mengusulkan 33, ada terindikasi 10, sebenarnya 10 dewasa itu Filipina, dan anak-anak. Anak-anak ini tidak bisa kita kategorikan dia asing, walaupun bapak atau ibunya asing. Kita tidak bisa mengkategorikan anak-anak ini asing. Karena mereka adalah anak yang lahir dari perkawinan campuran. Walaupun sah atau tidak sah, mereka adalah objek anak berkewarganegaraan ganda. Karena di pasal 4 Undang-Undang Kewarganegaraan, pasal 4 huruf J, menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, anaknya warga negara Indonesia. Di huruf G, anak yang lahir dari perkawinan, terbalik, yang tadi itu J, yang sekarang G. Tadi G, sekarang J. Anak yang lahir dari perkawinan tidak sah dari bapak atau orang tua bapak warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia. Dengan ketentuan sang bapak harus menyatakan bahwa ini adalah anaknya dari seorang ibu warga negara asing. Ketentuan lebih lanjut ditegaskan dalam penjelasan bahwa harus ditetapkan melalui keputusan pengadilan. Jadi bapaknya menyatakan permohonan, ajukan kepada ketua pengadilan untuk menyatakan bahwa anak ini adalah sah warga negara Indonesia karena lahir dari seorang bapak warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Sehingga inilah persoalan yang harus kita selesaikan. Persoalannya di Dukcapil, anak-anak di Kota Bitung yang lahir dari orang tua tanpa dokumen, susah mendapatkan akses ke pendidikan, ke kesehatan, melanjutkan sekolah susah karena tidak punya akta kelahiran dengan alasan orang tua tidak punya dokumen. Ini persoalan real yang ada di Kota Bitung. Kita tidak bisa tutup mata. Ada. Mau nikah saja tidak bisa karena tidak punya dokumen. Padahal anak-anak ini, kalau kita baca ketentuan tadi, adalah anak-anak yang menjadi warga negara Indonesia menurut Undang-Undang 12 tahun 2006. Sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mengeluarkan hak sipilnya, akta kelahirannya, dan sebagainya. Pemerintah harus hadir memberikan itu bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran, baik sah maupun tidak sah. Ini bukan kata saya sebagai kepala bidang hukum, bukan kata saya sebagai pegawai kantor wilayah, tapi ini adalah perintah undang-undang, amanat Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Yang berikut yang harus kita perhatikan soal permasalahan stateless ini. Kalau tadi Pak Kadis katakan bahwa ketika kita akan melakukan verifikasi, mereka tidak berada di tempat. Sama persoalannya di Filipina. Orang saya didatangi takut. Di sini pun demikian. Orang Filipina didatangi juga takut. Karena merasa akan ditangkap, akan dideportasi, akan dipulangkan, dipisahkan dari keluarga. Gitu. Sehingga banyak ketika mau didatangi, lebih baik dia ke Rompon. Alasannya mau ikut kapal di Rompon. Persoalan yang lain yang muncul di dalam pekerjaan mereka sebagai penangkap ikan ini. Mereka di sana itu dalam tanda kutip dari hasil verifikasi langsung kepada keluarga, mereka ini juga terancam, Ibu, Bapak, terancam dalam tanda kutip begini. Gaji minimal bahkan di bawah standar. Tidak usah banyak ngomong, yang penting anak istri kamu kami jamin di darat. Ini kan persoalan lain. Ini kan trafficking dalam bentuk yang lain yang harus kita selesaikan. Bagaimana pemerintah Kota Bitung, pemerintah Sulawesi Utara dan Republik Indonesia menyelesaikan masalah ini. Pengusaha-pengusaha kapal tangkap ikan ini juga mempunyai peran di dalam persoalan ini. Harusnya dilibatkan di dalam forum ini. Sehingga ada titik temu. Mempekerjakan orang tanpa dokumen adalah pidana. Gitu. Harusnya demikian. Tapi apakah pemerintah berani? Apakah kita semua di sini berani mengambil langkah itu? Tidak. Sampai sekarang kita tahu, tapi kita diam. Sehingga persoalannya adalah
kita harus bekerja bersama. Saran dari pembicara tadi pertama dari Filipina, kita harus berkolaborasi. Kita tidak perlu menyatakan ini yang salah, ini yang salah, ini yang salah. Sekarang kita bagaikan mengurai benang kusut yang orang Manado bilang semalim buku. Memang harus ada yang diputuskan, harus ada yang diikhlaskan untuk disambung kembali. Memang sambungannya tidak akan utuh kembali, tetapi paling tidak bisa mengurainya menjadi lebih baik dan dapat digunakan. Itu pengantar dari kami. Saya mohon maaf, lebih kurangnya kalau ada yang tersinggung, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih Pak yang sudah mereminder juga. Jadi memang saya sepakat bahwa permasalahan terkait dengan penduduk tanpa keluarga negara ini memerlukan kolaborasi lagi yang lebih kuat dan bukan cuma soal data, tetapi juga bagaimana kita melihat permasalahan di tingkat hulu ya. Sebenarnya memang beberapa dampaknya tadi bahwa negara harus hadir itu karena memang mandat dari undang-undang menyatakan bahwa anak-anak itu harus diberikan dokumen. Jadi akses mereka untuk bersekolah, untuk akta sipilnya, untuk akta lahirnya itu harus didapatkan. Jadi mungkin Bapak Kadis ini menjadi catatan penting ya bahwa memang regulasi ataupun akta lahir ini menjadi hak dan ini harus dipenuhi oleh negara. Nah, untuk itu sebelum kita beranjak diskusi, saya memohon kesediaan Pak Uli untuk memberikan tanggapan sehingga kita bisa lanjut untuk diskusi ya Pak ya. Karena sudah dimulai sebenarnya dari Pak Kabit bahwa permasalahan-permasalahan ini sudah muncul, cuman memang sebenarnya tadi ada di Pak Kadisduk dari Kota Bitung, cuman nggak dipaparkan. Ada clue-cluenya Pak. Untuk itu Pak Uli silakan. Terima kasih Mbak Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sonda dari Kanwil Dukcapil ya, dari Dukcapil Provinsi Sulut gitu. Dan juga dari Pemprov dari Dukcapil Kota Bitung, Pak Dani dan juga dari Kanwil Kemenkumham, Dirjen Imigrasi dan juga jajarannya gitu. Terima kasih atas kesempatannya pada Komnas HAM untuk menyampaikan terkait dengan identifikasi kami, hasil pemantauan kami atas permasalahan stateless atau tanpa kewarganegaraan di Kota Bitung ini, khususnya secara umum di Sulawesi Utara. Gitu. Jadi sejak tahun 2019, Komnas HAM melakukan pemantauan terhadap orang yang tidak berkewarganegaraan, khususnya dari kelompok Filipina Sangir dan Sangir Filipina. Gitu. Kemudian kami konsen terhadap permasalahan terkait dengan pemenuhan hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budayanya. Nah dari situ ada beberapa tantangan sebenarnya yang ini sebenarnya jadi masalah terkait dengan permasalahan yang kami identifikasikan dengan root cause-nya gitu. Terkait dengan migrasi ya seperti itu. Mereka ada tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Amorisa, itu ada migrasi kultural ya seperti yang dilakukan oleh kelompok Sangir Filipina dan Filipina Sangir ini gitu. Karena dulu tidak ada border, tidak borderless dulu itu antara kita dengan Filipina seperti sebelum Indonesia dan Filipina merdeka, mereka biasa saja seperti lintas batas. Karena mereka masih ada hubungan kekerabatan ya, seperti kultur dan segala macam. Dan ini masih dilakukan. Dan kemudian ada tantangan yang lain terkait dengan permasalahan yang kompleks terkait dengan industri perikanan ya di Kota Bitung ini yang semakin lama semakin berkembang dan itu membutuhkan ketenaga kerjaan khususnya tenaga kerja yang terampil di bidang industri perikanan gitu. Nah, ada anggapan ini hasil pemantauan kami bahwa nelayan dari Filipina lebih diandalkan sehingga pelaku usaha berlomba-lomba mempekerjakan mereka meskipun tidak ada dokumentasinya. Nah, itu yang tadi Bapak dari Kanwil Kemenkumham juga konsentrat ini tanpa dokumentasi ya gitu. Kami juga itu menemukan Pak seperti itu. Nah, kemudian juga permasalahan yang muncul terkait dengan hak atas perempuannya seperti itu. Itu konsen kami karena perempuan dan anak-anak ini yang kelompok rentan juga seperti itu. Terutama anak-anak ya tidak punya akta kelahiran sehingga mereka tidak punya akses kepada pendidikan kesehatan. Begitu juga perempuan yang menikah seperti itu yang tidak berdokumen karena status pernikahannya tidak sah di mata hukum, hak-haknya terabaikan. Jadi dua kelompok itu yang kami coba concern di dalam permasalahan stateless ini di kelompok Filipina Sangir dan Sangir Filipina, perempuan dan anak-anak. Ada permasalahan terhadap pemenuhan hak sipil politik dan ekonomi sosial budayanya.
Nah, kemudian terkait dengan usulan tindak lanjut dari Komnas HAM, ada tim pendataan gabungan. Nah, sebenarnya ini sudah dilakukan ya tadi oleh Pemprov maupun Kota Bitung dan juga pemerintah pusat, Kemenkumham, seperti itu. Kami apresiasi dan itu perlu ditingkatkan lebih lanjut untuk dokumentasian, verifikasi istilahnya. Kemudian juga perlu merevisi perjanjian perbatasan yang ditandatangani tahun 75 itu antara Indonesia dan Filipina. Seperti itu. Mungkin karena kondisi sekarang berbeda, terutama arus migrasi ya, arus migrasi yang begitu masif karena industri perikanan berkembang di Sulawesi Utara ini, sehingga mungkin perlu dipikirkan, tinjau ulang lagi perbatasan, mengupdate kondisi yang sekarang. Nah, kemudian ada kebijakan khusus yang memberikan izin tempat tinggal, pengganti paspor dan atau visa sementara, sehingga tidak perlu dideportasi. Apalagi mereka yang sudah berkeluarga di Indonesia. Ini untuk kelompok Filipina Sangir, Sangir dan Filipina sih. Kalau menurut kami ini perlu kebijakan khusus ya untuk jangka pendek ini. Kemudian dibukanya jalur transportasi reguler, sehingga biaya transportasi menjadi lebih murah, mengurangi akses transportasi yang tidak terdata melalui jalur tikus gitu. Memang ada jalur tikus gitu ke sini ini. Ini yang sudah diketahui juga oleh Kemenkumham gitu, Dirjen Imigrasi dan segala macam gitu. Nah, itu kami sepakat perlu ditutup. Kemudian juga ada jalur transportasi reguler. Nah, kemudian juga kami mengusulkan kepada Kemenkumham melalui Dirjen Imigrasi untuk mengeluarkan peraturan menteri yang mengatur mengenai pemberian izin tinggal khusus. Tadi ada Permenkumham ya, nomor 3 tahun 2016, 2015, dan juga ada Permenkumham 2018 ya tentang implementasinya. Sudah ada, tapi memang ini perlu eh, lebih spesifik lagi ya, pemberian izin tinggal khusus kepada warga negara yang tadi seperti itu, dari kelompok Filipina Sangir, Sangir Filipina seperti itu. Eh, yang keturunan seperti itu, yang dikategorikan WNA ya, warga negara asing. Nah, itu. Kemudian kami juga sebenarnya sudah ada koordinasi dengan CHRP ya, Komnas Filipina, gitu. Karena di sana di Mindanao di dua kota itu General Santos ya, sama Davao itu juga ada dari Sangihe, Sangihe Filipina, gitu. Permasalahannya sama, gitu, terkait dengan pemenuhan hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya, seperti itu. Nah, perlu mengkoordinasikan ya terkait dengan pemantauan stateless itu di tempat penahanan, terutama di detensi ya, gitu, di Manado ya, sama di Kota Bitung ini. Kemudian juga menyusun publikasi penelitian bersama mengenai orang yang kewarganegaraan berisiko tanpa kewarganegaraan. Ini yang kami lakukan di Sabah juga, gitu. Di Sabah juga ada kelompok suku Bajau ya, gitu. Mungkin di sini juga ada ya Sulawesi Utara, gitu. Yang mirip dengan kondisi dari Filipina, Sangi, Sangi dan Filipina. Nah, kami bekerja sama tiga lembaga itu, Suhakam dan CHRP, Komnas Filipina, untuk penelitian tentang status kewarganegaraan dari mereka. Sehingga kami ingin merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia dan Malaysia. Nah, itu juga kepada Filipina, seperti itu. Termasuk juga nanti ke depan kami juga punya interest terkait dengan kelompok Sangihe Filipina yang ada di Davao sama General Santos dan juga di Kota Bitung ini. Nah, kemudian kami menyusun rekomendasi, kemudian ada kampanye juga. Kami ada tukang pelatihan antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia, dan juga ada conference kami. Dan kami mendukung mungkin ke depannya ya, seperti itu, untuk ratifikasi konvensi tentang stateless dan reduction of stateless. Seperti itu. Dua konvensi ini penting, seperti itu. Tapi kami sadar itu butuh upaya besar ya, karena itu proses politik yang butuh waktu yang agak lama, seperti itu. Sehingga dalam waktu yang pendek ini tadi kami lebih merekomendasikan, menyarankan tadi untuk pendataan permasalahan intinya terkait dengan arus imigrasi dan terkait dengan tadi pengakuan sementara ya, status mereka memberikan izin tinggal kepada kelompok Sangihe Filipina, Filipina Sangihe ini. Nah, itu yang Komnas coba identifikasikan selama kami melakukan pemantauan kelompok Sangihe Filipina dan Filipina Sangihe ini. Ini masih dalam proses, tentu kami dukung apa yang upaya verifikasi
yang dilakukan oleh Pemprov dan juga Pemkab Kota Bitung dan Kanwil Kemenkumham. Komnas HAM akan mendukung itu. Untuk Komnas HAM ingin agar yang berhak sebetulnya itu juga bisa, terutama kelompok Sangi Filipina ini, bisa menikmati hak hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya, terutama kesehatan, pendidikan, dan hak-hak ekosistem yang lainnya. Itu dari Komnas HAM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Uli. Mohon aplaus untuk Pak Uli, Bapak Ibu. Jadi Pak Uli ataupun Komnas HAM kami saat ini dalam upaya mengupdate sebenarnya situasi dan kondisi terkini terkait peran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota dalam menangani isu stateless di provinsi maupun di Kota Bitung terutama. Eh, Kalau nggak salah 3 atau 4 tahun lalu Komnas HAM pernah datang dan kami sudah mengunjungi Sangihe juga, Pulau Sangihe, dan bertemu dengan Ibu Bupati saat itu untuk meminta informasi terkait dengan situasi dan juga bagaimana perkembangan proses penanganan penduduk tanpa kewarganegaraan terutama di Kota Sangihe, dan juga ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan Komnas HAM Filipina, di mana kami waktu itu sepakati ya Pak ya untuk melihat situasi di Davao maupun wilayah terdekat, tapi terkendala waktu itu COVID, jadi tidak bisa dilaksanakan sampai saat ini. Jadi itu update dan juga usulan tindak lanjut yang disampaikan Komnas HAM terkait dengan permasalahan penduduk tanpa kewarganegaraan, dan beberapa sudah terupdate dengan sangat baik dengan peran-peran pemerintah daerah dan juga dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu kita masih punya waktu 15 menit lagi untuk berdiskusi karena kebetulan ruangan ini akan digunakan juga untuk sesi paralel berikutnya. Saya membuka 3 pertanyaan Bapak Ibu untuk memperdalam, mengklarifikasi ataupun menyampaikan informasi terkait. Baik, saya ke Mas di belakang dulu 1, Ibu 2, ada lagi 1 lagi, 3 Bapak. Baik, mohon bantu. Tes. Eh, Selamat pagi semuanya, terima kasih. Nama saya Fikri dari Kedutaan Besar Amerika. Ada 2 poin yang ingin saya tanyakan. Pertama yang ke Ibu yang dari BRIN. Eh, Apakah dalam penelitiannya Ibu sampai kepada pertanyaan apakah lebih penting memiliki identitas sebagai Filipina Sanger atau Sanger Filipin, dan yang kedua menjadi warga negara? Karena kadang-kadang identitas itu menjadi rancu. Ketika ada orang yang merasa saya lebih penting identitas saya sebagai Filipina Sanger dan menjadi orang Indonesia nomor 2 atau menjadi orang Filipina. Sehingga itu berpengaruh kepada pilihan untuk menjadi warga negara. Karena jangan sampai asumsinya adalah menjadi stateless itu adalah kesengajaan. Biar tidak banyak konsekuensi legal ketika saya sudah memilih menjadi salah satu warga negara. Itu pertanyaan yang pertama kepada Ibu yang dari BIN. Yang kedua kepada Bapak-Bapak yang ada di depan, karena proses untuk mendapatkan pengesahan sebagai warga negara Indonesia itu membutuhkan waktu, tapi kan pada saat sekarang, katakanlah mereka tidak ada di tempat, tapi anak-anaknya yang belum memiliki status itu sudah ada di wilayah sini. Ketika terjadi misalkan mereka sakit, ataupun ada sesuatu yang mungkin butuh kehadiran negara, itu seperti apa? Solusi sementaranya? Apakah menunggu sampai menjadi warga negara Indonesia penuh dengan diberikan paspor, lantas semua kewajiban yang harus negara berikan baru diberikan, atau ada solusi sementara yang diberikan negara tanpa menunggu mereka harus menjadi warga negara dulu? Terima kasih. Terima kasih Mas Fikri, pertanyaan yang sangat mendalam terkait dengan pertanyaan penelitian Bu Amorisa dan juga bagaimana peran negara dalam hal ini melalui Disdok Capil saat terjadi situasi khusus ya, terutama terhadap anak-anak yang membutuhkan kehadiran negara. Pertanyaan kedua silakan Ibu. Mohon. Terima kasih, selamat siang semuanya. Nama saya Natalia Lengkong, saya staf khusus Wali Kota Bitung bidang urusan kerjasama internasional. Dan saya juga akademisi Fakultas Hukum
yang sejak tahun 2017 mengadakan penelitian setiap tahunnya terhadap warga stateless yang ada di Kota Bitung. Ini hanya sebagai informasi, dan masukan saja Bu, Bapak, tentang informasi dari Pak Kemenkumham yang sejak 2016-2018 itu sudah sangat membantu kondisi warga tanpa kewarganegaraan di Kota Bitung ini dengan melakukan verifikasi, dan pada tahun 2018 dan 2021 ya Pak, itu sudah berhasil memberikan status kewarganegaraan terhadap hampir 300-an, 200-an orang. Itu Pak, saya yang sosialisasi 2017 dan tahun 2018 diberikan 180 orang. Cuma masalahnya seperti tadi Bapak dari Kanwil Hukum dan HAM mengatakan, bagaimana kita mengkatnya? Karena dari 1.400 orang jumlah dari 2015 sampai sekarang tidak berkurang, malah bertambah. Bertambah apa di tempat saya Pak? Beberapa bulan kemarin masih bertambah 7 orang Pak. Tahun 2022, 30 orang di tempat saya. Kedatangan warga yang mengaku tanpa identitas. Yang mengaku tanpa identitas. Tapi saya mengapresiasi Kanwil Hukum dan HAM, Keimigrasian Kota Bitung, termasuk pemerintah Kota Bitung. Karena dalam hal pemenuhan bagi warga tanpa identitas ini, di tahun COVID kemarin, Kecamatan Matuari itu turut memberikan vaksin COVID kepada warga tanpa identitas. Sekalipun mereka tidak punya identitas dan tidak punya aplikasi yang namanya apa dulu ya? Indonesia apa sehat itu sekarang. Tapi diberikan COVID. Jadi ini hanya bukan sekedar angka Pak, tapi bagaimana? Nah, hasil penelitian saya yang terakhir bahwa mereka itu adalah trafficking in fishery industry. Karena kenapa Pak? Mereka datang bukan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan resmi, tapi mereka didatangkan dengan sengaja menghilangkan identitas. Mereka sering menyebutnya pengurus kapal. Nah, mereka ada yang mengkoordinir untuk mendatangkan tenaga-tenaga yang memang lebih profesional memang kayaknya dibanding dengan nelayan kita. Sorry, minta maaf. Tapi mereka lebih tahan di laut daripada nelayan Indonesia. Jadi mereka banyak kita datangkan. Nah, beberapa kasus sebelum tahun 2016, mereka itu banyak yang misalnya ditangkap oleh kepolisian atau PDKP, tapi tidak bisa diproses karena mereka tidak punya kewarganegaraan. Nah, apa yang terjadi? Pengurus-pengurus kapal menebus mereka dengan harga 7-8 juta pada waktu itu. Dan setelah itu mereka tidak lagi digaji. So they are trafficking in fishery industry. Nah sekarang bagaimana tantangan dan penyelesaiannya itu diselesaikan bersama. Tidak hanya sekedar angka, tapi bagaimana untuk bisa menghentikan arus ini. Karena kalau penyelesaian berapa hari ini saya lihat imigrasi sekarang tidak lagi melihat apakah mereka stateless atau tidak. Karena dilihat karena mudah Pak mengidentifikasikan mereka. Pertama mereka tidak berbahasa Indonesia. Tidak juga banyak tidak berbahasa Tagalog. Mereka bahasa bahasa saya. Nah, melihat durasi lamanya tinggal dan melihat dari umur, maka sudah tidak kemungkinan lagi mereka akan mengaku adalah mereka stateless tanpa dokumen. Mereka sudah jelas dari mana. Sampai kemudian bulan Juli ini ada 3 gelombang ya Pak dari imigrasi. Ada 3 atau 4 gelombang yang sudah memulangkan orang-orang yang sekalipun mengaku tidak warganegaraan balik Filipina. Seperti itu. Jadi sekarang bagaimana tantangan kita itu adalah untuk tidak ada lagi orang tanpa kewarganegaraan di Sulawesi Utara dan di Indonesia. Karena kalau tidak selesai sampai kapanpun tidak akan selesai ini Pak. Ya, terima kasih dari saya. Ya, terima kasih Bu Natalia. Ini informasi yang sangat menarik ya, karena selama ini kita bicara data, kita bicara hulu, ternyata ada permasalahan yang lebih krusial lagi soal trafficking in fishery industry, dan juga dibilang kalau kita sebut adalah bonded
bonded labor. Jadi dia dipekerjakan karena ada hutang piutang yang memaksa orang itu harus tunduk dan patuh dan bisa dikatakan sebagai semacam kerja paksa ya Pak ya, ya Bu ya. Jadi sangat baik, terima kasih Ibu sudah mengangkat isu ini dan ternyata ini lebih krusial Pak Uli terkait dengan masalah stateless ini sampai ke isu soal trafficking in person sebenarnya TIP. Oke, yang terakhir untuk sesi pagi ini, Bapak silakan. Tolong sebutkan nama dan asalnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Nama saya Arnon Hiborang, Ketua Umum Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu, Sakti Sulawesi Utara. Berbicara warga negara non-dokumen ini, mungkin Pak Hendrik kenal kita. Kita membantu teman-teman yang 157 untuk beberapa kali ke Kanwil untuk menanyakan sampai di mana status mereka, karena mereka sampai sekarang belum mendapatkan SK penetapan kewarganegaraan. Nah, dalam hal ini kalau Ibu mengatakan tadi nelayan Indonesia tidak kuat, saya tidak setuju. Karena saya juga kuat sekali kalau di laut, Bu. Cuma dalam posisi untuk menangkap tuna secara tradisional itu kita harus mengakui adalah Filipina. Karena orang Bitung itu hanya belajar dari Filipina. Kalau untuk di Sulawesi Utara yang paling lihai itu Gorontalo, bukan Sulawesi Utara. Akan tetapi sekarang itu dampak sosial itu, kecemburuan sosial itu sudah kelihatan, Bu. Orang-orang Bitung sekarang itu sudah susah mencari lowongan pekerjaan. Karena sekarang kita tidak usah lagi berbicara Sangir Filipina. Yang ini Filipina asli semua. Udah habis Sangir Filipina. Kenapa? Betul kalau berbicara perbudakan. Perbudakan itu terjadi. Perbudakan itu terjadi. Kenapa? Kenapa mereka datangkan orang-orang Filipina dari Filipina untuk bekerja di Kota Bitung? Karena gampang untuk dieksploitasi maupun intimidasi. Ini yang kita harus sama-sama memikirkan, undang pengusaha seperti Pak yang disampaikan tadi, bagaimana terjadi negara-negara lain mempekerjakan orang secara ilegal, tangkap dan pidanakan, bukan orangnya. Itu bagaimana kerjasama di antara pihak imigrasi ada, intimidasi yang terjadi, yang tidak punya dokumen, pungli liar sampai sekarang terjadi di laut, Pak, yang merampas hak kesejahteraan mereka. Jangan suruh hafal, kita saja orang Indonesia tidak ada yang hafal Pancasila. Apalagi mereka, suruh hafal Pancasila. Padahal dia sudah punya memiliki KTP, sudah memiliki SK, tidak bisa hafal Pancasila, ditangkap, bayar 2,5 juta, bayar 5 juta. Itu terjadi memangkas kesejahteraan sosial bagi dia. Kita kemarin mendapatkan informasi di wilayah, dia sudah sekolah sampai tingkat SD kelas 6 dan punya prestasi di sekolah. Di waktu naik ke SMP tidak bisa diterima. Kenapa? Karena tidak memiliki akte kelahiran. Bayangkan itu. Kita akses kesehatan gampang, Pak. Bawa KTP di rumah sakit gratis, program Pak Wali Kota. Nelayan, bantuan 50.000 ke BPJS Ketenagakerjaan gampang, Pak. Tapi mereka yang di luar sana itu, yang sampai sekarang, jangankan ibu, bukan cuma yang lain, tapi mereka itu di lingkungan itu dikucilkan, Bu. Anak maupun istrinya. Apa? Dikucilkan apa? Kumpul kebo. Nggak bisa kawin. Ini mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk memutus mata rantai datang ke sini. Orang-orang Filipina, kita tidak usah sebut lagi sangat Filipina, orang-orang Filipina yang datang di Kota Bitung, putuskan itu. Dari segi mereka masuk ke Kota Bitung, karena tadi kita kemarin menerima pelaporan, orang meninggal di laut. Di waktu kita bawa KTP-nya ke BPJS dicek, Pak, palsu. Aspal, asli tapi palsu. Nah, akses asuransi tidak bisa didapatkan. Karena BPJS Ketenagakerjaan didaftarkan mau pakai KTP, Pak. Tapi di waktu dia kecelakaan kerja atau dia meninggal, banyak persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan haknya. Pertanyaan kami, langkah konkret apa yang diambil dulu yang 17557 ini yang kita pikirkan dulu dari 2018, jangan yang lain. Kalau yang lain itu sudah kalau orang Bitung seputar Bali itu Filipina. Yang 157 ini langkah apa dulu yang kita ambil untuk menyelamatkan kesejahteraan mereka yang ada di sini. Karena itu memang sangat Filipina asli. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Ini luar biasa karena informasi kemudian semakin banyak terungkap terkait dengan permasalahan warga tanpa kewarganegaraan, bahkan sampai ke tingkat ketenaga kerjaan, Pak, soal trafficking di dunia perikanan ya. Iya, ternyata nelayan kita itu, Pauli,
Siap. Iya, jadi memang ternyata yang menjadi faktor pemicunya juga adalah kebutuhan yang justru berasal dari Indonesia sendiri ya terhadap yang pekerja yang murah, pekerja yang patuh itu juga menjadi salah satu faktor pendorong. Untuk itu saya mengundang mulai dari Pak Dani dulu ya Pak ya. Kita mulai dari belakang untuk merespon ada 3 pertanyaan. Satu adalah statement. Silakan atau oke, Bapak Kristo dulu. Oke, silakan Pak Kristo. Terima kasih. Dari 3 pertanyaan mungkin kami hanya satu, Bu. Tapi juga menjawab apa yang disampaikan oleh Kabid Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu terkait dengan anak ini. Ya, memang kalau ini akibat dari perkawinan. Ya, kalau kawin campuran, ibunya orang Indonesia itu bisa tanpa pengesahan dari pengadilan. Tetapi kalau ayahnya, nah, tanpa putusan. Nah, iya, kalau ibu tanpa putusan. Kalau ayah itu harus ada putusan dari pengadilan untuk pengesahan anak. Tapi yang jadi masalah saat sekarang, jika dua-duanya warga negara asing atau Filipina, jelasnya tidak bisa diberikan dokumen kependudukan. Harus beralih dulu ke warga negaraan. Dan ini kami sangat bersyukur informasi yang disampaikan oleh Ibu, staf khusus dan Ketua Asosiasi, bahwa banyak orang Filipina yang datang. Bahkan tidak menutup kemungkinan bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga ada. Itu. Jelasnya jika terjadi dari mereka terjadi perkawinan, maka walaupun anak lahir, tapi tidak bisa diangkat sebagai warga negara Indonesia. Dan kami tidak akan memberikan dokumen kependudukan. Kecuali mereka mengurus ITAS ataupun ITAP. Kami akan mengeluarkan nomor induk kependudukan, bahkan ITAP kami akan mengeluarkan kartu tanda penduduk elektronik. Tapi warnanya berbeda, warna orange. Merah muda, orange, merah muda. Gitu. Mungkin dari kami cukup, terima kasih. Saya lanjut ke Pak Dani dulu, nanti saya mengundang Bu Amorisa setelah Pak Dani ya, Bu Amorisa ya. Tadi ada pertanyaan sangat khusus untuk Ibu. Silakan Pak Dani. Ya, terima kasih. Memang menarik apa yang disampaikan oleh dari Kanwil. Masalah status anak campuran ini. Memang bahkan ada yang sudah sekolah, Pak. Yang kasihan orang tuanya itu memang tidak punya dokumen sama sekali. Kita mau bantu tapi kita terkendala dengan aturan. Itu yang menjadi masalah buat kami. Jadi kalau istilahnya kalau ibunya warga negara Indonesia sih fine-fine aja. Kita bisa keluarkan sebagai akte lahir anak seorang ibu. Tapi kalau bapaknya warga negara Indonesia itu yang jadi masalah. Karena di kita di Capil tidak mengeluarkan akte anak seorang bapak. Karena yang melahirkan ibu. Jadi kita butuh pengesahan atau penetapan dari pengadilan. Dan kalau yang undocumented, yang tidak punya kewarganegaraan, itu yang kita nggak bisa keluarkan dokumen sipil. Bahkan ada warga negara Indonesia yang lahir di Davao, tapi kebangsaan Indonesia. Kita sudah tidak mengeluarkan akte lahir. Kita cuma mengeluarkan surat keterangan lahir karena akte lahir sudah dikeluarkan di Filipina. Nah, hal-hal ini yang kita upayakan. Mungkin ini juga jadi kendala kami, Pak. Masalah yang undocumented. Harapan kami sih supaya ada aturan yang bisa istilahnya bahkan ada yang sudah tinggal belasan tahun. Ada yang sudah menikah dengan Indonesia, itu yang statusnya itu belum bisa. Ini bukan warga negara Filipina, bukan warga negara Indonesia, tidak punya dokumen, tidak punya warga negara. Jadi mungkin orang boleh ada warga negara yang, oh saya warga negara Indonesia, oh ini warga negara Filipina, tapi ini tidak punya dokumen, tidak punya warga negara, tidak diakui oleh Filipina dan tidak diakui oleh Indonesia. Itu yang jadi permasalahan. Mungkin itu dari kami, Pak. Dan untuk yang kalaupun ada istilahnya stateless atau warga penduduk undocumented yang sudah memiliki SK, silakan lapor ke kita. Kita langsung proses keluarkan untuk administrasi kependudukannya.
Mungkin itu dari Ya, kami. baik. Terima kasih. Dani, terima kasih. Ibu Amorisa, tadi ada pertanyaan soal apakah penelitian Ibu sampai pada keputusan soal identitas Filipin Sanges atau hanya salah satunya? Karena mungkin tadi muncul soal jangan sampai isu stateless ini menjadi suatu kesengajaan yang memang diinginkan. Silakan Ibu untuk merespon pertanyaan dari Mas Fikri tadi, Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih Mas Fikri, pertanyaannya bagus sekali. Ya, saya menanyakan kebanyakan penelitian saya memang orang Sangir yang di Filipina, jadi saya menanyakan bagaimana mereka mendefinisikan diri mereka, apakah orang Sangir, apakah orang Indonesia atau orang Filipin, dan jawaban mereka adalah orang Sangir. Jadi buat mereka sebetulnya kewarganegaraan itu tidak terlalu penting. Tapi ketika saya tanyakan, ketika diberi pilihan mau menjadi orang Indonesia atau orang Filipin, kebanyakan yang tinggal di Filipin itu mau menjadi orang Filipin. Jadi mereka tidak mau lagi menjadi orang Indonesia. Meskipun dari akta kelahiran, dari silsilah itu mereka orang Indonesia dan akhirnya diputuskan untuk menjadi warga negara Indonesia. Tapi jauh di lubuk hati mereka, mereka ingin menjadi orang Filipin. Mungkin itu ya Mas. Mungkin saya menambahkan sedikit ke Pak Arnon terkait banyaknya orang Filipina yang datang ke Bitung. Itu saya juga menemukan Pak. Jadi di kampung Sangir itu sendiri itu bercampur, di situ ada orang Bajau, ada juga orang Filipina. Ketika saya tanya apakah dia orang Sangir, yang bisa menjawab itu hanya orang Sangir sendiri. Dia bilang bukan, karena bahasa mereka berbeda. Tapi dia bilang itu tetangga mereka atau tetangga dari saudara mereka di Filipina. Jadi mereka akhirnya menerima mereka gitu. Jadi memang agak kompleks untuk kedatangan orang Filipina, apalagi di Bitung ini, karena mereka bercampur dan yang bisa membedakan memang hanya orang Sangir itu sendiri gitu. Jadi mungkin butuh pendekatan yang luar biasa bagi pemerintah lokal untuk bisa mendiferensiasi siapa saja sih komunitas yang ada di pinggiran pantai pesisir Bitung itu sendiri. Mungkin itu, Mbak Endang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Amorisa. Jadi memang kalau ditanya memang tetap orang Sangir, tapi kalau ditanya mau tetap di mana tinggalnya mungkin akan sangat tergantung ya mana yang lebih dibutuhkan oleh warga sendiri. Baik, terakhir saya mengundang Pak Uli untuk merespon beberapa temuan baru nih Pak terkait dengan permasalahan warga tanpa kewarganegaraan sehingga berikutnya kita bisa melakukan penutupan. Silakan Pak. Pertama, Komnas HAM mengucapkan terima kasih atas informasi updatingnya tentang situasi eh, stateless gitu di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Bitung terkait dengan Sangihe Filipina dan Filipina Sangihe. Komnas HAM selama ini lebih fokus ke kelompok Sangihe dan Filipina dan Filipina Sangihe, khususnya yang ada di Kota Bitung ini gitu. Kami tidak fokus ke migrasi yang dari Filipina ke Kota Bitung ini gitu, terkait dengan industri perikanan karena pemenuhan pekerjaan di industri perikanan. Nah, tentu ini informasi yang baru kalau memang terjadi TPPO ya, trafficking in person gitu, di dalam industri perikanan. Dan awalnya memang Komnas HAM ingin memastikan dalam pemantauannya bahwa kelompok Sangihe Filipina dan Filipina Sangihe ini terpenuhi hak sipil politiknya, terutama hak atas identitas kependudukannya, sehingga mereka bisa mengakses apa hak ekonomi sosial budaya, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dan terutama untuk kelompok rentan ya, perempuan dan anak-anak seperti itu. Nah, itu yang kami temukan seperti itu. Karena mereka ada yang belum seperti itu, yang terpenuhi terhadap identitas pendudukannya, akte kelahiran dan segala macam. Dan tapi juga yang ada sudah ada. Dan kami apresiasi upaya yang sudah dilakukan oleh Pemprov Sulawesi Utara, kemudian Pem Kota Bitung dan juga Kanwil Kemenkumham serta pemerintah pusat. Begitu Kabupaten Sange. Tentu kami akan terus dorong itu, upaya itu, verifikasi Pak ya, untuk pengakuan stateless dan juga kami ingin memastikan lebih jauh pemenuhan hak ekonomi sosial budaya, hak atas kesehatannya. Nah, tentu untuk isu TPPO ini kami masih proses pemantauan ini sejak 2019 karena COVID ya, kita berhenti dan
baru tahun lalu kami ke sini lagi 2023 dan ada perkembangan terkait dengan kelompok Sangye dan Filipina ini Filipina Sangye. Jadi Komnas masih proses pemantauan dan kami akan selesaikan pemantauannya sambil mendorong untuk verifikasi dan juga pemenuhan hak ekonomi sosial budaya dari kelompok Filipina Sangye itu. Untuk isu TPPO, trafficking person itu juga kami dorong untuk penegakan hukumnya dan pencegahannya. Dan itu kami akan koordinasi dengan KL yang lain, lembaga yang lain dan juga dengan CHRP, Komnas Filipina. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya ingin membuka sesi kedua, cuman sudah diingatkan oleh panitia sudah menunggu untuk sesi berikutnya. Eh, Dengan ini diskusi tantangan dan upaya penyelesaian dalam penegakan HAM terhadap masalah tanpa kewarganegaraan atau statelessness di Sulawesi Utara tanggal 31 Juli 2024 kami akhiri. Kegiatan diskusi ini merupakan rangkaian kegiatan Festival HAM di Kota Bitung dengan tema memajukan demokrasi, pemenuhan HAM, dan penguatan partisipasi masyarakat dari daerah hingga nasional yang diselenggarakan tanggal 29 Juli sampai 1 Agustus 2024. Untuk itu, saya memohon maaf apabila dalam proses penyelenggaraan ada yang kurang berkenan terhadap Bapak dan Ibu. Terima kasih dan aplaus untuk kita semua. Oke. Terima kasih Ibu Amorisa yang sudah berkenan bergabung di Zoom hingga akhir. Bapak Kadis Dukcapil Pemerintah Provinsi Sulut dan Kota Bitung, Bapak dan Ibu dari Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Sulawesi Utara, dari DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan juga Pak Uli. Terima kasih. Kami tutup acara ini dengan mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk tidak beranjak dulu sebentar Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, kami meminta kepada Bapak Uli untuk dapat menyerahkan cenderamata dari pemeriksaan kepada kedua narasumber, Bapak Kris dan juga Pak Kadani. Dipersilakan. Pak Kris dan Pak Dani boleh ke depan sebentar untuk penyerahan plakat dari Komnas HAM. Kami sampaikan informasi kembali kepada Bapak Ibu peserta di depan kursi Bapak Ibu sekalian. Sudah ada QR code untuk mengisi survei, mohon dapat diisi. Dan bagi Bapak Ibu peserta yang hadir pada hari ini nanti juga akan ada cenderamata dari panitia. Silakan bagi yang mau berfoto. Terima kasih juga kepada Ibu Amorisa Winatri yang sudah bergabung secara online. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada acara hari ini. Kami ucapkan selamat siang dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri sesi hari ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.